Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia semuanya, pada kesempatan yang indah dan penuh barokah ini, mari kita awali dengan selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah telah memberi kita segalanya. Allah telah memberikan kita semuanya. Kita semuanya hidup. Kita semuanya bisa bernafas. Insya Allah semuanya kita sehat. Ya, semuanya kita di sini sehat. Dan juga kita dalam kondisi aman, walaupun amannya tidak aman maksimal, ya, karena dunia saat ini menyatakan perang. Dari 200-an negara, hanya 20 negara yang tidak disamperin COVID-19, ya, hanya 20 negara. Semuanya kena infeksi corona, ya. Kita tetap bersyukur. Sekali lagi, kita jangan menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Amerika, menyalahkan Cina, itu tidak ada manfaatnya. Yang penting sekarang kita tetap bersyukur, alhamdulillah kita hidup, dan mudah-mudahan kita semuanya, semoga Allah memberikan selalu sehat, umur panjang, dan penuh barokah. Amin. Kita enjoy saja, ya. Ketika menjawab salam dari Pak Andi dan doa-doa amin, kalian tidak perlu membuka mic, nggak apa-apa, ya. Cukup dibaca di situ saja. Oke. Nanti pada sesi akhir Pak Andi akan screenshot. Namun sebelumnya, Haidar Astar, ini kelas 6 berapa? 6A atau 6B ya? Coba dibuka mic-nya, nggak apa-apa, Haidar. 6B. 6B. Baru. 6B. Ini anak baru, Pak. Oh, baru. Oke, baik. Oke, tutup lagi semuanya. Tutup lagi. Salam kenal dari Pak Guru, Pak Andi. Pak Guru adalah Pak Andi. Ada yang memanggil Pak Haji, ada yang memanggil Pak Andi, Pak Mahmud, ya. Namun di sekolah panggilannya Pak Andi, dan di rumah juga Pak Andi, ya. Nanti perkenalan, insya Allah kita bisa lama-lama kenal sendiri. Karena ini semuanya sudah kenal Pak Andi semua, jadi nggak ada sesi perkenalan, ya. Haidar, ya. Baik, pada kesempatan hari ini langsung aja Pak Andi akan memulai pelajaran yang tadi pembukaan, ya. Kita tetap bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita ucapkan syukur kepada para penantara agama, mulai junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para kiai, para alim ulama yang telah membawa ajaran agama ini, agama Islam yang hak ini, ya. Dan kita alhamdulillah sampai saat ini bisa menikmati indahnya Islam ini, ya. Itu tetap kita syukur, jangan melupakan sejarah kalian. Jangan melupakan para kiai, para alim ulama, para sahabat Rasulullah, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, mereka itulah yang berjasa pada agama kita ini. Oke, Satria santai aja, gak usah sepaneng, ya, Satria Fajar. Pada kesempatan hari ini, Pak Andi akan memberikan pembekalan dulu 5 menit. Mungkin Pak Aris sudah menjelaskan juga. Sekali lagi, pada pertemuan ini Pak Andi hanya uji coba dulu. Maksudnya adalah kalau hari ini sukses, semua bisa mengikuti, akan Pak Andi lanjutkan ke depan, Zoom terus. Tapi kecuali ulangan atau penilaian. Ya, kalau ada materi penjelasan, Pak Andi akan menyampaikan. Tapi kalau ulangan atau penilaian, maka Pak Andi tidak tatap muka seperti ini. Langsung melalui Google Form kalau penilaian. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah yang pertama adalah sekarang ini adalah bukan pertama, yang utama adalah niat, semangat
dan pikiran yang fokus. Jadi mengerti? Ada Pak, jangan dibuka, tutup aja mic-nya. Bentar dulu supaya kalian bisa fokus ke Pak Andi. Pak Andi akan supaya kalian pahami, kalian siapkan adalah kalian yang harus mempersiapkan yaitu tenaga pikiran. Karena apa? Seperti yang Pak Andi laksanakan dari dulu termasuk Bu Asma, kalian yang masih ingat Bu Asma, biasanya itu materi akan Pak Andi sampaikan, akan kita geber ya. Kita geber 1 semester ini. Dari bulan ini bulan apa? Juli, Agustus, September, Oktober, November ini materi setahun habis. Ya. Semua materi selama setahun akan kita habiskan selama 6 bulan. Termasuk penilaian harian 1 sampai bab 5. Itu ada di situ nanti. Include di situ. Nah, kemudian nanti semester 2 kita akan menghadapi yang namanya tryout. Biasanya itu kita tryout, kita ujian praktek, kita latihan soal itu di semester 6, di semester 2. Kalau materi itu kita tidak menghabiskan di semester 1, maka nanti kalian akan kelabakan. Bisa dimengerti maksudnya? Di semester 2 itu kita tidak ada kesempatan untuk belajar pembahasan materi di dalam buku. Mungkin ada seminggu 2 minggu, bulan Januari saja. Bulan Januari kita libur seminggu biasanya. Ada 3 minggu itu nggak full. Jadi untuk mensiasati itu maka materi setahun ini kita akan menghabiskan pada waktu semester 1 saja. Sehingga tatap muka ini kita harus betul-betul dimaksimalkan. Ya, maksimal apa yang dibutuhkan? Pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi tenaga pikiran kalian harus betul-betul maksimal, ya. Nah, kemudian fokus pada pelajaran. Game dikurangi. Walaupun dari Pak Aris, dari Bu Ida, dari Pak Andi, Pak Asep, materinya hanya sedikit yang diberikan, misalkan kalian kurang banyak, tetap kalian boleh belajar dengan yang lain. Misalkan cari di Google, buka buku lagi. Kalau nanti Pak Andi insya Allah akan Pak Andi upload ke YouTube, boleh Pak Andi kalian ulang lagi. Yang Pak Andi sampaikan tadi apa? Bisa, ya. Jadi kalian bisa mengikuti atau menambah materi dari tempat lain atau les secara online atau pakai ruang guru silahkan. Kalau memang kurang, kenapa? Nanti ujian atau nilai ya tetap ada penilaian, gitu ya. Sebenarnya nilai itu nggak penting-penting amat. Yang penting itu kalau agama itu yang penting adalah pemahaman dalam hati. Nah itu aja. Ya, silahkan bisa dimengerti semuanya insya Allah. Semoga Allah memberikan kita semuanya sehat dan barokah. Nih, baik anak-anak yang berbahagia, mari kita buka pelajaran agama. Silakan lihat layar, di situ sudah muncul indahnya saling menghormati. Buku paket insya Allah semua sudah punya ya. Ini buku paket seperti ini. Ya kan, sama bukunya kan? Nah, insya Allah sudah punya semua. Baik, kita buka halaman pertama. Indahnya saling menghormati. Di situ ada gambar apa ini? Ya, gambar Bhinneka Tunggal Ika. Ya, maksudnya gambar burung Garuda, simbol negara kita yang tertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetap bersatu juga atau bersatu juga. Di sini ada contohnya berbeda-beda warna kulit. Ada yang putih, ada yang hitam. Hitam kayak Pak Andi hitam ya. Ada yang gemuk. Pak Andi kurus ya. Ada yang kurus, ada yang gemuk, apalagi ada yang keriting. Ada yang lurus rambutnya. Apalagi ada yang pendek, ada yang tinggi. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada Papua. Semuanya itu kita tetap bersatu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tidak masalah warna kulit, hitam mau putih, Pak Andi juga hitaman, nggak masalah. Hidup juga, ya. Yang putih juga enak, nikmati aja. Semua tetap bersyukur. Setelah bersyukur, kita harus saling menghormati. Nah ini, indahnya saling menghormati. Ya, sekilas mengenal Al-Kafirun nanti, kita akan membaca Al-Kafirun, menulis dan memahami isi kandungan Al-Kafirun.
Di sini ada gambar umat Islam menuju masjid, ya kan? Umat Kristen atau Katolik menuju gereja. Kemudian umat Hindu menuju pura, umat Buddha menuju wihara, umat Konghucu menuju kelenteng. Nah, baik anak-anakku yang semuanya, kalau memang kalian di suasana di situ tenang, tidak berisik dan kalian sanggup untuk diam, boleh dibuka mic-nya, nggak apa-apa. Silakan. Nanti ketika Pak Adi bertanya kalian boleh menjawab. Silakan buka mic-nya semua nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus diam. Tidak ada suara. Oke, baik. Lanjut. Ada umat Konghucu menuju kelenteng dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang berkaitan dengan materi kita adalah surah Al-Kafirun di sini. Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun adalah surat 109, jumlahnya ada 6. Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak mau, yaitu mereka tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Ini Nabi Muhammad begitu, tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang Quraisy, sehingga mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agama sendiri. Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Sudah surat Al-Maun dinamai Al-Kafirun, diambil dari perkataan orang kafir, perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama ini. Mohon diperhatikan ini. Oke, sebelum lanjutkan, ternyata suara berisik ya Pak ya, mohon maaf. Matiin aja Pak. Lebih baik matiin aja deh semuanya deh. Mohon maaf, tolong semuanya mute aja, nggak jadi dibuka. Ternyata ketika dibuka suaranya berisik. Baik ya, mohon maaf sekali lagi ya. Nah, di sini hanya Pak Andi aja yang kelihatan dan yang terbuka. Kemudian saya ulang kembali, mohon diperhatikan surat Al-Kafirun. Halo, jangan coret. Jangan coret merah ya. Al-Kafirun ayatnya ada 6 ya. Nomor surat 109 diturunkan di Mekah, disebut tergolong surah Al-Makkiyah atau surah Al-Makkiyah ya. Kemudian cara membaca, ini insya Allah semuanya sudah bisa. Pak Adi sudah menjelaskan kalian dari kelas 4 SD dulu tentang harokat ya. Karena surah Al-Kafirun berisi firman-firman Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tata caranya pun kita mulai dengan cara yang benar. Pertama membaca isti'adzah atau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa kalian harokat fathah, kasroh, doma ya. Ini sepertinya salah ya. Tanwin, fathah tanwin, kasroh tain atau kasroh tanwin, domah tain atau domah tanwin, sukun, tasdid. Ini diperhatikan fungsinya, kaidahnya. Contoh mim, mim tasdid. Abitumma, ya. Abitumma. Jadi ada double di situ. Kemudian dalam membaca bahasa Arab itu arahnya dari kanan ke kiri ya. Seolah sudah paham, kalau kita jelaskan lagi. Kemudian cermati Bapak Ibu, Pak Guru akan membacakan Al-Kafirun. Insya Allah semuanya sudah bisa, insya Allah, terutama yang pintar-pintar itu. Tapi ini tetap Pak Andi akan menyampaikan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau isti'adzah ini saya masih melihat banyak yang salah. Banyak yang salah. Loh, salah di mana Pak Andi? Kalian salahnya di ain. Au. Au. Alif. Kemudian ain. Coba kalian di rumah, nggak usah dibuka mic, dicoba masing-masing. Ain. 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 Kalau susah caranya, sekarang bilang nga, apa nga? Contohnya ngaji. Kemudian ngomong, ya kan? Setelah bilang nga, ditekan a. Nah, itulah tercipta makhraj ain antara a dan a. Jadi nga ditekan a, ya. Insyaallah nanti di PR-nya di rumah masing-masing lah belajar makhraj ain. Nanti ketika tes atau ujian praktek ada membaca Al-Quran, itu Pak dinilai.
Kemudian basmalah bismillah, dilihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ra-nya tebal. Irrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qulnya ditekan karena ini lam mati. Qul, ini perintah, amr. Qul ya ayyuhal kafirun. Ay bukan ayu, tapi ayyuhal. La a'budu ma ta'budun. Matnya, mat jaiznya jangan lupa ya kan. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Qalqalah. Bud. Bukan bude, jangan. Bud. Bud juga nggak boleh. Nah, ini qalqalah. Wala antum abiduna ma a'bud. Di rumah boleh menirukan, silakan. Tapi jangan usah dibuka mic-nya. Wala ana abidum ma'abadtum. Tetap abadtum. Dal ketemu tak langsung masuk. Kemudian ini ditandai dengan tasydid. Abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Sama. Lalu kita lanjutkan. Kebanyakan Pak Andi. Oke. Lakum tinukum waliyatin. Lakum tinukum waliyatin. Selesai. Ya kan? Tolong Pak Andi ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada dimaksudkan. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyatin. Shadaqallahul azim. Nah, inilah anak-anakku semua yang berbahagia. Mohon maaf, komentar. Jadi itulah cara membaca surah Al-Kafirun. Insya Allah sudah bisa dipahami, harus hafal. Minggu depan Pak Andi akan ngecek satu-satu hafal atau belum ya. Nah, ini cara menulis. Insya Allah sudah bisa dipahami tentang cara menulis. Tadi cara membaca, insya Allah sudah detail ya, sudah paham ya. Nanti bisa diulang kembali video ini di YouTube. Insya Allah Pak Andi upload. Kalian bisa mengulang-ulang. Kemudian menulis. Channelnya apa, Pak? Nanti Pak Andi akan share. Ya. Kita fokus ke sini dulu. Nanti akan Pak Andi share lebih lanjut. Ya. Linknya apa? Al-Kafirun cara menulis ini beberapa kaidah cara menulis huruf-huruf dalam bahasa Arab. Ini qaf. Ketika di awal di atas garis ini titik ini garis. Kemudian di tengah posisinya begini berubah bentuk. Dia bisa digandeng dan bisa menggandeng. Untuk di akhir dia ekornya ini ada di bawah. Ya. Tuh, ada di bawah. Perhatikan. Qaf di depan, di tengah dan di akhir. Seperti qul. Nah, kan qaf itu di tengah berarti. Dia di depan berarti. Fa di depan, fa di tengah, fa di. Nah, kalau fa di akhir itu tidak ada di bawah, tetap di atas. Nah, kemudian kaf ketika di depan, di tengah dan di akhir seperti ini sama. Lam di depan, lam di tengah dan lam di akhir. Nah, lam di akhir itu di bawah apa namanya ini? Perutnya, ke perut ya. Ya itulah. Kakinya tuh ada di bawah garis lam. Non, demikian juga non itu di depan seperti ini, berubah kecil separuh gini, di tengah seperti ini. Nah, non di tengah ini ada yang terkecoh menjadi zal. Awas, hati-hati.
Lanjut mim dan ain, demikian. Nah, kemudian cara menyambung waw di depan aslinya seperti itu, awal, tengah, dan akhir seperti itu, ya. Insya Allah sudah kita pelajari pada kelas 2 cara menulis bahasa Arab. Kelas 1 pun juga sudah. Tulislah al-kafirun dari kanan ke kiri. Telitilah dalam menulis harokat, termasuk tanda baca fathah, tegak atau rebahnya itu harus sama. Jangan, maksudnya tegaknya ini tegak atau rebah. Kalau panjang tegak-tegak, kalau rebah atau miring itu berarti tidak panjang, ya. Untuk lebih mudah, kalian bisa menulis dengan pensil dulu, baru ditebalkan dengan spidol atau dengan bolpen. Silahkan, ya. Ini bisa diikuti nanti di rumah. Nah, ini cara menghafal pun juga demikian, sama kayak tadi Pak Andi sampaikan. Caranya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kita ayat pertama sudah hafal nih, ayat kedua. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ulang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oh, udah hafal. Tambah lagi yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalau kalian belum hafal ternyata, baca lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Terus pasang lihat. Wala antum abiduna ma a'bud. Oh, udah hafal. Ketiga. Ulang dari ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Hafal ayat ketiga. Tambah lagi 4. Gitu ya. Ayat yang dihafalkan itu dibaca berulang-ulang sampai 3 kali minimal. 5 boleh, 7 boleh. Usahakan ganjil biar enak mengingatnya. Setelah itu baru diulang dari ayat pertama. Ya, ini artinya nih. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi saudara sekalian, anak-anak berbahagia, ya, membaca, menulis, menghafal. Untuk menulis nanti di rumah. Insya Allah kita buat PR aja ya menulisnya ya. Tapi nanti saja. Sekarang memahami dulu, kita pahami dulu. Ini sebenarnya kita berkelompok, tapi kayaknya tidak bisa kita praktekkan karena kondisi. Namun kita bahas saja di sini. Apa sih sebenarnya artinya itu? Ya, ini. Kita artikan saja dulu, supaya kita bisa memahami. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang kafir. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. La abudu mata budun. La budu, aku tidak menyembah mata budun pada apa-apa. Suatu yang engkau sembah. Ini mohon tidak coret ya. Mohon tidak coret-coret. Ayo, keluar. Nah, mohon tidak coret-coret di layarnya. Yang ketiga, wala antum abidu nama a'bud. Dan kalian bukanlah penyembah pada suatu yang aku sembah. Nah, ini kalian bukan penyembah Allah karena begitu. Nah, yang keempat, wala ana abidu ma'batum, dan aku bukan atau tidak pernah menjadi penyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukku, untukmu agamamu, dan untuk agamaku, terserah kalian. Nah, kalau zaman dulu ayat ini dimanso, yang tidak mau menyembah ya kita diperangi oleh Rasulullah kan itu. Kalau sekarang enggak. Sekarang beda zaman. Sekarang ya terserah berlaku ini. Kamu mau masuk Islam, ayo, enggak ya sudah. Yang jelas kita harus menyebarkan agama Islam ini kepada saudara kita. Ya, karena Al-Qur'an adalah kitab penyempurna kitab sebelumnya.
Kita lewat saja. Ini tugasnya, ini sebenarnya ada tugas di sini sebenarnya. Tapi tidak bisa dikerjakan karena tidak boleh untuk berkumpul, ya. Nah, ini rangkuman, alhamdulillah selesai. Pada kesempatan bab 1 ini kita membahas al-kafirun, ya. Tugasnya adalah di rumah nanti bisa ditulis. Tugas hari ini adalah kalian belajar membaca al-kafirun, nanti di rumah diulang lagi seperti yang Pak Andi sampaikan tadi, dan juga dihafalkan bagi yang sudah bisa menghafalkan, ya. Kemudian untuk yang minggu depan tugasnya adalah ini PR aja ya, PR aja. Nanti minggu depan nunggu Pak Andi perintahnya, ya. Nunggu Pak Andi perintahnya. Diapain atau bagaimana cara mengumpulkan tugasnya, ya. Untuk hari ini gitu aja. Kalian silakan belajar membaca. Pakai buku ini boleh, Iqra boleh. Kemudian tulislah surah Al-Kafirun beserta arti ini. Dibikin kotak-kotak garis seperti ini boleh, enggak juga enggak apa-apa. Pakai spidol boleh, bolpen boleh, pensil boleh, Pak Andi enggak masalah. Ya, jangan tanya lagi. Jangan kayak kelas 4, ya. Pakai bolpen boleh, spidol boleh, nah itu boleh. Ya, ya saya silakan. Pak, gombolinnya hari ini. Kita ulang kembali. Tunggu sebentar. Baik, anak-anak berbahagia, demikian penyampaian bab pertama untuk kelas 6. Semoga semuanya bisa memahami dengan baik dan barokah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Tetap standby di sini. Standby di sini dulu sebentar. Ajar. Ini ada 57. Ajar.